Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alamin. Pada hari ini kita memasuki pertemuan yang kedua pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial terpadu atau IPS yang dilaksanakan di kelas 7B SMP Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Nah, sebelumnya anak absen dulu ya. Alexis online, Abdul Hafiz, Adam Zaim, di belakang sana ya. Ahmad Irwansyah, Dio Pramudia Asdi, Fatur Rahim, Habibi Zaki Albani, Muhammad Akbar Dwi Cahyo, mana? Dwi Cahyo. Muhammad Akila Arkananta Bagaskoro. Sudah masuk ya? Gimana Akila? Akila, enak di sini atau di rumah? Nah, di rumah. Oh, belum lagi ya. Muhammad Ardan Mahendra Dewa. Masya Allah. Muhammad Ashifa Ilham Nasution. Muhammad Fadri Marzuka Gani ya. Muhammad Farid Rizky Alpandi. Muhammad Khairul Ridho. Mana? Muhammad Naufal Sidik online. Muhammad Rafi Andika. Muhammad Raihan Akram Ramadan. Muhammad Sultan Rojan At-Torres. Muhammad Samsi Al-Fajad online. Rafli Akbar Maulana online. Rendra Baruna Alamsyah ya. Rifki Andika Hafid. Syafiq Abimanyu. Baik ya. Kemarin kita belajar tentang apa? IPS. Iya, tahu IPS. Masa anak ngajar matematika ya. Ya, interaksi sosial. Lain-lain. Astagfirullah. Kemarin kita belajar apa? Oke, sebelum masuk tahapan selanjutnya, ambil kertas. Kertas ambil. Di tengah-tengah, bagian tengah ambil. Ya, ayo ambil. Kasih nama. Kasih nama kelas, ya. Kasih nama kelas. Ambil kertas, ambil kertas. Ambil kertasnya, kasih nama kelas. Jangan pakai bahasa Arab. Ya, bukannya anak nggak mau, ya. Cuman pakai bahasa Indonesia saja, ya. Kadang-kadang ada yang anak ngasih nama bahasa Arab pakai Abu. Abu, siapa ini Abu ini? Ya, ya Abu Fadil misalkan. Mau pakai kunyah dia, ditulis Abu, ya, ditulis Abu, ya, Abu Salam misalkan. Siapa ini? Ini santri siapa ya? Seperti itu. Yang di tengahnya diambil, bagian tengah ya. Ya, oke, sudah tulis nama kelas. Yang rapi, tulisannya yang rapi. Anda menilai kerapian. Ya. Baik, soal yang pertama, 1. Yang di rumah nanti kumpulkan ke WA Ana ya. Rafli, Abdul Hafiz, Samsi sama Alexis ya. Ya, kumpulkan nanti ke Naufal Sidik juga ya. Nanti kumpulkan ke Ana langsung ya. Baik, soal yang pertama, menurut Anda bagaimana interaksi sosial? Soal yang kemarin. Soal ini soal materi kemarin. Iya. Nggak masuk. Oh, enggak apa-apa. Menurut Anda bagaimana interaksi sosial di era sekarang ini, era revolusi industri? Era revolusi industri. Menurut Anda bagaimana ya?
menurut Anda bagaimana interaksi sosial di era sekarang ini, era revolusi industri, era revolusi industri, eranya digital, era digital, ya, era digital ya, yang online gini ya, Ardan, yang online gini gimana menjelaskannya ya, jelaskan ya. Kemudian yang kedua, apa ya? Kedua, lupa ya soalnya. Yang kedua sudah, bagaimana menurut Anda interaksi sosial di lingkungan pesantren Intan Ilmu ini ya? Bagaimana dari santri ke santri ya, bagaimana menurut Anda interaksi sosial di lingkungan pesantren Intan Ilmu ini ya? Bagaimana menurut Anda? Iya ya, yang di rumah soalnya diganti. Bagaimana menurut Anda interaksi sosial di rumah ya? Di rumah ya. Seperti itu, dengan orang tua ya, dengan saudara ya, seperti itu. Dengan adik. Kalau di sini dengan santri lainnya, kemudian dengan para ustadz ya, bagaimana? Kadang-kadang ada santri yang yang kadang-kadang gini. Karena merasa akrab dengan para ustadz atau pengajar ya, tiba-tiba halo bro, ya, seperti itu ya, nggak boleh ya, seperti itu, tiba-tiba halo ustadz, seperti itu, datang kan lewat ustadz, halo ustadz, kompak ustadz, seperti itu, nggak boleh ya. Nah jadi jelaskan bagaimana seharusnya ya. Kemudian yang ketiga, yang nomor 2, bagaimana menurut Anda interaksi sosial di lingkungan pesantren Intan Ilmu, dari santri ke santri, dari santri ke ustadz, bagaimana? Jelaskan ya. Semakin panjang jawaban semakin bagus, dan semakin rapi semakin bagus nilainya ya. Jangan sampai tulisannya kayak dokter, cuman cita-citanya bukan jadi dokter sebenarnya ya, tapi tulisannya kayak dokter ya. Kemudian yang ketiga Itu sarkasme. Anak langsung kesindir. Oh, bagus itu ya. Itu memotivasi artinya ya. Soalnya anak nggak sebut namanya ya. Yang ketiga, berikan 2 contoh kasus. 2 contoh kasus tentang faktor simpati. Tahu kan faktor simpati? Peduli. Yang pernah antum alami apa? 2 contoh kasus mengenai faktor simpati. Faktor simpati itu seperti peduli dan peduli dengan sesama. Ketika misalkan Rozan gak punya pulpen, dipinjamin. Bukan peduli dalam hal negatif ya. Bukan peduli ya, Ardan. Bukan peduli dalam hal negatif. Misalkan Rozan gak bisa jawab, gak bisa jawab ya, ini jawaban saya ya, nggak boleh seperti itu ya. Hah? Dengarkan. Berikan 2 contoh kasus ya terhadap faktor simpati yang pernah antum alami apa? Ya, yang pernah antum alami. Baik itu dengan saudara, dengan orang tua. berikan 2 contoh kasus. 2 contoh kasus yang pernah antum alami faktor simpati. Peduli. Terserah terhadap kehidupan antum yang pernah antum alami. Jangan mengambil dalam sinetron ya. Ustaz, yang tukang bubur naik haji, Ustaz. Ya, seperti itu. Sinetron legend Ustaz. Nah, ini korban sinetron ini ya. Oh. Nah. Ya sudah, waktunya sampai bel berbunyi, bukan sampai bel yang kedua, bel pertama berbunyi. Jawab, silakan. Tafadhol. Nggak boleh lihat buku. 3 aja, mau 4 ya? 3 aja. Nggak boleh lihat buku. Gampang aja menurut Anda jelaskan seperti itu. Simpati itu peduli. Misalkan nih sakit, apa yang harus Anda lakukan? Diketawakan kah atau apa? Ya seperti itu ya, peduli ya. Ya. Sama ibunya, mungkin sama saudaranya, Padri pernah peduli sama ibu, misalkan ibu lagi sedih atau apa ya.
Jelaskan seperti itu ya. Contohnya bagaimana ya? Ya. Dia lagi senang bagaimana? Hah? Yang di rumah itu peduli dengan bagaimana dengan orang tua, misalkan dengan adik seperti itu. Hah? Apa? Ini menurut Anda, ini menurut Anda. Menurut Anda? Hah? Bukan soal Nanti. Ya. Ya. Ayo di sebelah Ustadz Ahmad. Ya. Ya, ayo dijawab ya, Iya, menurut Anda, jelaskan. Mengajari teman bisa matematika, Bu. Bisa, cuman dalam batas bukan memberikan jawaban. Ya, bisa ya. Ya. Cerita. Hah? Cerita. Apa? Cerita. Terserah, mau cerita, ekspresikan diri Anda. Buka wawasannya, berpikirnya buka. Nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, tapi biasakan jangan disingkat ya. Nanti di bahasa, nanti disingkat nilainya rendah. Ya, jangan ya. Karena tulisannya jadi alay ya. Alay. Ya. Menulis huruf A jadi angka 4 ya. Interaksi sosial itu hubungan timbal balik. Misalkan sama Faturahim, antum minjem tip X. Nah, itu interaksi sosial, saling membutuhkan. Seperti itu. Ya. Ya. Ini jadwal piket ya. Ya. Jadwal piket ya. Hah? Nanti. Ini aja dulu piket. Ya. Hah? Oh. Sapunya nanti dibelikan, masih dibeli oleh Ustadz Andri. Cuma hah? Enggak, Ana aja. Ya. Pokoknya ini 3 orang sampai hari Sabtu ya. Sampai sini ya. Sini kah sini? Sini ya. Ada. Nanti sapunya nanti dibelikan. Menurut saya interaksi sosial di era visi dan misi sangat bagus. Perhatikan, dimulai jam 7. Jadi yang bertugas piket untuk besok itu apa nih? Bangun lebih sungsung ya, lebih pagi ya. Datang ke sini, ya. Datang ke sini untuk menyiapkan ya. Kami diharapkan Oh iya, maaf. Karena anak IPS, kearifan lokal kan wajib ya. Gimana kalau misalnya Tabrakan. Raf, antum hari apa? Raf, Kamis. Anak? hari Jumat. Nah, ya nanti dibelikan. Hari Sabtu antum. Nah, anak nanya, kalau misalnya anak piket hari Kamis. Habis itu di sini juga piket hari Kamis. Piket hari Kamis apa? Siapa bikin piket? Enggak, kalau misalnya Ya. anak piket di sana asrama hari Kamis. Ya. Piket di sini hari Kamis, kan tabrakan. Sesuaikan saja, fleksibel aja. Berbagi tugasnya kan ada 3 orang. Ya. Mohon maaf, mungkin saya lagi piketnya. Nanti bertukar sama. Piket sekali doang. Ya. Ya, bertukar nanti. Kalau misalkan ada yang bentrok, bilang sama Ustadz, nanti anak gantikan. Enggak usah dibilang. Nah, Anda boleh seperti itu, ya. Ya. Kalau istilah orang Banjar makal. Ya. Makal. Nggak boleh ya. Sparring sama siapa? Cara hebat jadi kiper, Ustaz. Nanti kerjakan dulu ya. Kerjakan dulu ya. Bagaimana Anda interaksi sosial di antara mereka?
Aduh. Kompetisi. Wah, nulis lagi. Enggak, di fotokopi aja mungkin. Fotokopi aja nanti. Ditulis ya. Nanya lagi ya. Nanti kerjakan ini dulu ya, kerjakan ini dulu. Interaksi sosial. Interaksi sosial. Gimana? Gimana? Maksudnya ini kah? Interaksi sosial gimana? Maksudnya nomor 2 bagaimana menurut Anda interaksi? Di lingkungan ini, lingkungan kelas, metode asrama, sama musyrif bagaimana sikapnya seharusnya, sama ustadz bagaimana sikapnya seharusnya. Ketika bertemu bagaimana? Misalkan jelaskan. Ketika misalkan bertemu di jalan bagaimana? Masa ketika ada ustadz lewat, Assalamualaikum ustadz. Nah, seperti itu mau lah. Ustadz, Assalamualaikum. Kan seperti itu. Ayo, dijawab. Waktunya jalan. Waktunya terus jalan. Sudah kumpul? Ini harus Ustaz. Hah? Harus jujur ke Indonesia. Apa? Ini kan bagaimana menurut Anda yang sudah di pesantren tadi kalau bilangnya gak bagus Ustaz? Bukan nggak bagus atau bagus, jelaskan ketika misalkan sama santri bagaimana ya, apakah saya harus bully membuli Ustaz? Ya. Nah. Bagaimana adabnya? Adab ya, adab. Ranking. Ya. Pertanyaannya tuh jawabnya tuh sesuai dengan kita kan Ustaz? Iya. Kalau mikir Ustaz. Iya. Nah. Revolusi industri itu era digital seperti ini. Ya. Kemarin sudah Anda jelaskan bagaimana sekarang interaksinya. Ya, Anda beri contoh, misalkan sekarang ini kita cukup memakai handphone, bisa belajar. Ini mana? Soal nomor 1. Kenapa? Oh, pengertiannya. Pengertiannya maksudnya? Jadi gini, Ana minta penjelasan dari antum semua tentang bagaimana interaksi di zaman sekarang ini. Zaman Ana berbeda dengan zaman kalian. Zaman Ana kalau mau hari raya harus datang ke rumah. Kalau sekarang ada pandemi, adanya handphone, ada internet. Kalau dulu Ana nggak ada internet. Ana kalau mau ke rumah keluarga harus datang bertemu langsung. Tapi sekarang ada apa? Ada nih contohnya apa? Kamera. Ada apa lagi?
In? Ya. Apa? Apa? Close X. Apa lagi? Zoom. Ya, seperti itu, ya. Ya, seperti itu. Lewat media elektronik bisa, ya. Seperti itu. Ya, interaksinya seperti itu. Sudah? Ya. Kalau sudah nyatetnya, kumpulkan sini. Kalau sudah kumpul. Kontravensi. Sikap mental. Benar nih, menurut Anda bagaimana interaksi sosial di era sekarang? Dijaga kebersihannya ya. Apa? Pokoknya terserah, bebas jawabannya. Bebas jawabannya. Buka wawasannya, pikirannya buka. Terserah mau mengarang silahkan. Anak enggak melarang semuanya. Pokoknya terserah. Jadi tapi jawabannya jangan menjawab ke Ustaz karena takdir Ustaz. Nilainya takdir juga ya. Ya. Ana minta jelaskan menurut Anda bagaimana interaksi sosial di lingkungan pesantren karena takdir Ustaz ya. Jawabannya takdir juga nanti. Nilainya takdir. Ya. Iya, simpati itu peduli. Ini enak bener sudah ulangannya dikasih kisi-kisi cuma menurut Anda yo. Ini ulangan. Nih. Yo. Ya kan? Sudah. Hah? Dengan di pesantren, di lingkungan pesantren bagaimana seharusnya adabnya? Ya. Berinteraksinya, berbicara. Berinteraksi itu berbicara ya. Kemudian ketika saling bertemu, berjumpa seperti itu ya. Apa? Misalnya kita yang dibantu, kita yang membantu, kita nomor 3 Ustaz. Nomor 3 itu kan katanya berikan 2 contoh kasus tentang faktor simpati yang pernah dialami. Ya. Misalnya kita yang dibantu, Ustaz. Kita dibantu. Ya. Kecuali kita membantu balik. Ya. Seperti itu. Itu artinya orang peduli sama kita, bukan kita yang peduli sama orang. Ya. Sudah. Jazakallah khairan. Baru 3 orang nih. Ada lagi? Contoh. Sini ya.
jawabannya Ya. Simpati itu peduli. Simpati itu peduli. Peduli, peduli. Peduli. Iya, peduli, peduli. Peduli. Nih misalkan sakit, antum ngapain? Tawa atau apa? Nah, gimana? antum ada Ah. ngapain ketawa apa Dia sakit, catatannya nggak ada, gimana? udah meninggal Apa? Antum. Ya. Nah. Ya. Bagaimana seharusnya? Kalau misalkan dia sakit, catatannya nggak lengkap, gimana? Dipinjamin atau nggak catatannya? Dipinjamin nggak catatan antum? Pinjamin nggak? Hah? Nah, itu peduli namanya ya. Peduli. apa lagi ya nih ada 15 sakit Iya. dicatat ke Enggak, di screenshot aja. wis pakai masa Ya dicatat, masa anak nyatat antum enggak? punya anak kayak menjelaskan jawaban Enggak apa-apa. Antum mau cerita dari antum lahir sampai sekarang silahkan. Semakin panjang semakin bagus. Semakin rapi semakin bagus. keluar Karena nggak rapi juga. kita menyerah saja Tidak bisa menulis rapi. tulisan anak kayak tidak dari cekolin Kalau nggak rapi, mulai sekarang belajar untuk rapi. Ya. rapi Ingat ya, seseorang itu yang pertama itu ketika orang itu kenal ya, ketika orang itu belum kenal satu sama lain ya, orang yang dilihat itu penampilannya ya. Oh ini orangnya rapi ya, rapi. Artinya kan orang ini pembersih seperti itu ya. Itu salah satu karakteristik orang menilai kita ya, dari penampilan pertama. Kemudian dari sikap ya. Setelah penampilan dari sikap seperti itu ya. Misalkan orang ini kayak orang, misalkan bukan, mohon maaf ya, misalkan seperti urak-urakan, kemudian bau badannya, mau nggak orang berteman? Nah, misalkan kayak bajunya compang-camping, oh ini orang gila ini, ya, mau nggak teman gila-gila? Ya, mau urak-urakan, bajunya segini, ya, seperti itu. Yang pertama itu kerapian, yang kedua sikap, ya, sikap, ya. Yang ketiga itu saling peduli. Sudah? Hah? Silahkan catat. Sambil nanti menjelaskan.
Berapa menit lagi? Mau plastik, bukan ular, mau plastik. 6, 10. Kalau lebih gini mah berarti potongan apa? Apa? Ini kan belum lebih gini potong. Apa? Lebih gini potongan potong. Kumpul aja, kumpul aja. Anak tulisannya bareng. Ada pesan tulisannya negara. Main sama menyambung ke sana Indonesia. Berarti kompetisi itu boleh. Nanti anak jelaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Sudah, ya? Boleh nggak? Ya, jangan itu, jangan. Jangan. Kila Arkananta. Sudah. Ayo. Tulisnya belum. Hah? Tulisnya belum. Tugasnya maksudnya. Sudah? Kan cuma bilang udah belum kan Mas. Iya, ya. Disosiatif. Kok penyakit? Anak ada apa itu? Sudah, Sapik? Anak. Kembali lagi ke hati. Hari apa? Untuk hari Minggu. Minggu mana tiket? Maksudnya. Berjuang dulu. Sudah. Sampai jam berapa ini? Jangan disingkat. Nah, ya kumpul. Kumpul. Dah. Sudah? Siap. Sudah, Dio. Sudah, Rido. Sudah? Iya, jazakallah khair. Siapa? Sudah? Ya. Raffi Andika. Sudah semuanya? Udah ya? Udah. Jazakallah khair kan? Rido. Udah? Udah ya? Anak rampik. Nah, sekarang sudah dicatat 1,
sambil catat. Banyak proses. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang proses asosiatif ya, atau apa? Asosiatif atau? Hah? Iya, positif ya. Di antaranya ada kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Itu adalah nama-nama dalam istilah ilmu sosiologi. Ya. Sosiologi itu ilmu yang mempelajari interaksi manusia. Ya. Geografi tentang bumi, sejarah tentang masa lalu, ekonomi tentang duit. Ya. Apalagi? Buat apa sih belajar ekonomi? Kalau nggak belajar ekonomi, kita nggak tahu kenapa uang 10.000 tahun dulu itu bisa digunakan untuk makan bakso, mie ayam. Ya, tapi sekarang 10.000 cuman untuk ya, seperti itu. Nah, itulah kenapa kita belajar ekonomi. Ya. Nilainya sama. Ya. 10.000 sekarang nggak bisa, parkir 2.000 sudah. Ya. Ya kan? Parkir 2.000, rocket chicken 11.000. Wah, hafal. Ya. Oke ya. Nah, pada hari ini kita belajar tentang proses disosiatif negatif. Kenapa kompetisi dimasukkan ke dalam disosiatif? Kalian tahu? Yuk. Kenapa kompetisi dimasukkan dalam disosiatif? Karena di kompetisi itu ada perselisihan. Iya, benar ya. Kadang ya, misalkan nih, ada di sini di kelas 7B pembunuhan. Ya, di kelas 7B misalkan bersaing untuk ranking 1. Persaingannya bagus, ya, persaingannya bagus. Cuman kemudian karena saling berambisi satu sama lain, ya, tiba-tiba saling menjatuhkan, bukan berantem, menjatuhkan. Ini yang bahaya. Misalkan Rozan dengan Ardan, ya, bersaing untuk ranking 1 di sini, ya. Tiba-tiba Ardan malam-malam membuang buku Rozan, seperti itu. Nah, ya, itu salah satu persaingan yang ya, itu salah satu persaingan yang tidak sehat, Ayo. Kemudian misalkan dalam kompetisi futsal, ya futsal, itu pakai pisau, bukan, ya, bukan, itu yang bukan bolanya yang ditendang, itu kaki kawan ditendang, kaki orang ditendang, ayo bayangkan, ya bolanya di sana, kakinya di sini tendangnya, ya, kartu merah, wasitnya ditendang juga, ayo. Ayo. Nah, kemudian tahfiz misalkan, tahfiz berlomba-lomba, bagus berlomba-lomba dalam hal kebaikan, bagus. Cuman kadang-kadang ada misalkan mungkin di asrama ya, atau mungkin di kelas tiba-tiba orang lagi setoran hafalan atau mau hafalan diganggu supaya orangnya nggak hafal-hafal. Ya, sedangkan kita naik terus ya, dipuji ya, seperti itu. Itu persaingan yang tidak sehat. Adapun persaingan dalam yang diperbolehkan adalah berlomba-lomba tadi dalam hal kebaikan, saling mensupport, peduli tadi ya. Misalkan Ardan kemarin nggak hadir ya karena kan sakit ya, atau kesiangan bangun ya, maka sakit karena kesiangan bangun kan bisa ya. Oh nggak ada ya, mungkin karena lagi dihukum atau apa kan ya. Kemudian catatannya tidak lengkap, maka Rozan meminjamkan catatan seperti itu ya. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, kontravensi ya. Kontravensi itu sikap mental, sikap dalam diri seseorang ya, sikap dalam diri kita yang tidak suka terhadap orang lain. Apa contohnya? Hasad ya, rasa tidak suka yang disembunyikan. Orang dapat nilai 100, dia tuh nggak suka, ingin sekali agar orang tersebut bagaimana caranya supaya tidak dapat 100 lagi. Iya, sirik itu menyekutukan lain. Hasad, iri, dengki, seperti itu. Iri bilang bos ya. Ya, seperti itu ya. Kayak tadi, misalkan misalkan tadi ulangan dikasih waktu sampai bel pertama berbunyi, ada santri yang 5 menit ngumpul ya. Ngumpul 5 menit, baru 5 menit ngumpul. Wah,
itu pasti curang itu. Wah, seperti itu. Pasti buka buku itu. Nah, itu salah satu kontravensi namanya, ya. Kontravensi, ya. Bukannya malah memberi selamat, misalkan oh selamat dapat 100, selamat tahfiznya naik tingkat, ya, selamat seperti itu, ya. Ini kadang-kadang oh, ini harus ya. Seperti itu, kontravensi. Ya, jelas ya? Oh, banyak sekali ya. Nggak boleh ya di sini, nggak boleh ya. Makanya tadi Ana minta soalnya bagaimana interaksi sosial di lingkungan Ana. Karena Ana kan nggak tahu di asrama bagaimana antum semua berkawan ya. Kemudian yang ketiga, konflik. Ya. Konflik ini ada yang tahu? Nah, konflik ini dimulai dari ini ya, dari sini kemudian berakhir di sini. Nah, konflik. Kayak tadi, futsal. 7A dan 7B misalkan tanding. Oh, tiba-tiba ada yang nendang kakinya. Karena kontravensi. Melihat si siapa ya di sebelah ya? Ya, Fatur. Ya, Fatur misalkan. Ya. Hah? Ya. Yang di sebelah siapa jago? Paling jago ya. Fatur Rahman Rasid misalkan 7A cetak gol terus di sini. Sini kipernya siapa? Misalkan oh cetak gol terus ya. Skornya 8-0, 8 nih, kosong ini ya. Ya. Akhirnya yang di sini siapa? Jago main bola sini? Raffi misalkan Raffi. Wah, misalkan Raffi nggak tahan kan net tim 7B dibantai sudah 7-0 nih. Tiba-tiba nendang batisnya Fatur. Nih dari sini. Karena merasa tersaingi, nendang batis Fatur. Wah, tendang lagi. Jatuh lagi, tendang lagi. Ya, tendang lagi. Akhirnya apa? Terjadi konflik, ya. 7A marah sama Fatur. Mau dipulin. Sama Raffi. 7A. Ya. 7A marah sama Raffi. Wah, main curang ini ya, main kasar ini. Kemudian karena merasa kekeluargaan di sini 7B membela Raffi. Padahal Raffi salah. Akhirnya terjadi tawuran. Tawuran di lapangan, ya. Yang para musyrif bingung, apa ini? Ya. Akhirnya dihukum. Ya. Semuanya. Itu adalah salah satu terjadinya konflik. Kemudian adanya ancaman. Setelah didamaikan di asrama bagaimana? Woi, awas nanti. Wah, itu ancaman. Ya. Awas nanti kamu. Oh. Dengan mata bernyala-nyala, awas nanti kamu. Seperti itu. Itu ngancam. Ya. Awas kamu. Awas apa? Gak ada lubang. Ini korban sinetron ini. Korban sosial media ini. Ya. Ya. Kemudian adanya kekerasan. Kekerasan tadi ya, saling pukul lagi, berlanjut tawuran episode 2. Ya. Di asrama lagi tawuran yang seperti itu ya. Jangan ya. Pernah terjadi konflik ya. Di negara kita Indonesia itu pernah terjadi berbagai macam konflik. Salah satunya konflik yang pernah terjadi di Ambon ya, perseteruan antar agama. Kemudian di Sampit ya. Perseteruan antar suku. Ya, kemudian di Kalsel perseteruan antar partai. Ya, Jumat Kelabu. Ya, Ana pernah lihat tuh Jumat Kelabu, mitra terbakar, ya. Kemudian di Sampit, kawan Ana cerita, ya, apa nih terjadi ya pembantaian, bahkan dunia itu tercengang, bagaimana apa nih konflik itu terjadi. Di luar sana tidak ada konflik seperti itu. Paling tidak misalkan terjadinya perang itu tembak menembak, bunuh membunuh seperti itu. Tapi kalau di Sampit itu sampai memenggal kepala, sampai kepala itu berkeliaran seperti itu, ya. Itu luar biasa itu. Hah? Ya, itu seperti ya di Sampit ya. Kemudian di Ambon kita Ana pernah membaca beritanya, PCD-nya beredar, mayat di mana-mana ditampilkan seperti itu. Itu luar biasa. Bagaimana konflik itu menghancurkan berbagai macam daerah ya. Ya. Jadi harus dihindari. Bermula dari ini persaingan, kemudian konflik ya, seperti itu. Jadi yang di sini jangan sampai terjadi adanya konflik. Ada yang tanyakan? Ya?
Kita santai saja. Bahannya sampai sini saja. Ada lagi tanyakan? Iya, sampai sini saja. Baru jadi kiper yang baik. Jadi kiper yang baik benar. Hari ini ekskul ya? Jadi kiper yang baik benar. Hah? Jadi kiper gimana? Hebat. Hebat. Masih rekam loh. Enggak apa-apa. Jadi Kita santai saja ya. lemnya masuk di sini ya. Nah, Mulai di rumah aja pakai tangan kecil. hari ini ekskul ya? Ekskul. Iya. Oh, ekskul. Tapi di sini banyak yang mana? Oh, panahan ya. Pakai stabilizer nanti gini bolong. Hah? Pakai stabilizer nanti gini bolong. Anak belajar kiper itu otodidak ya. Nggak pakai pelatih, belajar dari melihat ya. Bagaimana cara menangkis yang benar. Kadang-kadang ini jari ini ya. Ada yang gini ini nggak rata. Nah. Bener kayak anak. Misalnya ini. Ya, anak kan nanya. Hati. Ya. Iya. Harus. Kemudian apa nih? Kalaunya misalkan jadi kiper, mau penalti, lihat mata orangnya. Yang mau nendang tuh, ya lihat matanya. Arah kemana? Kanan atau kiri? Ya. Kadang-kadang dia ngambil bola, lihat ke situ, artinya dia nendang ke situ. Ya, kecuali dia merem, ya. Merem ya, seperti itu. Ya. Hah? Taktik itu taktik markingnya semuanya. Ya. Hah? Apa? Satu per sendiri Ustaz, backnya sudah hilang Ustaz. terjang. Terjang. Ya. Seperti itu. Tutup ruang tembak, tutup. Seperti itu. Ya. Tutup. Pelatih bro, ini terlalu barbar. Kalau yang ditangkap ditaruh di bawah, lari di depan. Dia tadi ambil sama menang gol. Hah? Iya. Ngitung dia. 10-8, 10-9, itu. Sampai akhir. Ada yang tanyakan lagi masalah pelajaran asrama ya di kelas silahkan ya. Hah? Ada penilaiannya, ada ekskul. Berapa kali ditendang sama Pak Zaim itu, Angkis terus selalu nanya Zaidan selalu tendang gol. Wow, Zaim itu jago. Jago banget. Jago. Ustaz, society itu apa Ustaz? Hah? Society itu adalah era yang apa nih? Iya, masyarakat. Jadi dia menyempurnakan dari era revolusi industri ini. Ya. Kita kan tahu era revolusi industri ini zamannya teknologi, ya. Artinya teknologi itu sudah kebablasan. Kadang-kadang anak lihat, kadang-kadang sering kita temui ketika misalkan kita kumpul, kadang-kadang dengan keluarga yang dipegang itu HP, handphone, seperti itu. Nah, era society menjadikan manusia sebagai menjadi seseorang yang bisa mengontrol teknologi, ya seperti itu, ya. Jadi bukan teknologi yang mengontrol manusia, ya. Sekarang kita di abad berapa? Hah? Sekarang kita di abad 22, abad ke-20. 20 21. 20 berarti? Abad 21. Kalau 21 2100. Tahun 2000 itu abad 20. Abad 20 tetap seperempat. Ya. 20 di bawah seperempat. Satu abad kan 100 tahun. Berarti kalau abad 21 tahun 2000 100. 20 abad 0/1. Ya. Perhitungan Masehi itu kalau tidak salah dimulainya pada saat zaman Nabi Isa alaihissalam, seperti itu. Jadi dimulai dari situ perhitungan Masehi. Ya. Kalau Hijriyah lain lagi. Kalau Hijriyah dimulai pada saat hijrahnya Nabi, seperti itu. Nah, ini
Rasa tidak suka yang disembunyikan. Ustaz, kalau rasa suka yang disembunyikan bagaimana, Ustaz? Ya. Itu maksudnya konflik. Langsung balikan. Kalau rasa suka yang disembunyikan bagaimana, Ustaz? Ya. Ya. Rasa suka bagaimana? Ya. Ini. Nah. Nah. Ana sering ya. Dalam fenomena sosial, Ana sering lihat anak-anak SMP ya, anak-anak SMP. Anak-anak SMP kayak bocil ya. Ana bilangnya bocil ya. Karena baru lulus SD, badannya kecil sekali. Naik beat, bonceng cewek. Ayo, antum bayangkan. Ya. Kalau naik beat biasa, anak bisa, tapi kalau misalnya bonceng Naik beat ya, jadi saking kecilnya dia itu turun, kakinya nggak sampai di lampu merah. Nggak pakai helm seperti itu. Itu adalah sebuah fenomena sosial sekarang ini ya. Ya. Fitrahnya manusia itu memang menyukai dengan lawan jenis. Tapi biasanya ini belum saatnya untuk kalian ya, sampaikan nanti lulus dulu ya. apa tuh yang kemarin bilang sama dia itu? Kalau misalnya kita ke ini Mana? ke 50 bulan. Oh, kata Jansen. Aina, kita kira ke Kiwalaka kalau misalnya berangkat salah dia. Itu katanya si Rendra, aku minta Grab bang sama orang tua gue. Setelah bilang, kalau misalnya aku kok ini aja minta apa nih banyak orang tua. Kalau saya aku kan karena naik motor sendiri kalau pas aku jalan stres. Ana sering kemarin di kelas dulu Ana nggak sebut namanya, sering dia itu suka ke mall, tapi setelah di Intan Ilmu di sini dia mondok, tahu bahwa ada pertanggungjawaban nanti kelak ya untuk orang tuanya ya, apalagi dia seorang kakak bagi adik-adiknya. Akhirnya dia ketika liburan dia diajak orang tuanya tuh ngetes, orang tuanya cerita kalau silakan. Orang tuanya cerita, ini Ustadz sekarang ini si Fulan ini sudah berubah. Saya sering ketika waktu sebelum corona ada mau ngajak dia ke mall ya. Ternyata dia bilang di mobil nggak mau, nanti hafalan ana hilang ya, seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ada perubahan ya ketika dia mondok ya. Kita sering lihat lah kalau misalkan ke Mitra atau ke DM ya, sering kan sebelum corona ini orang-orang jarang ya, atau mungkin di lingkungan misalkan ketika di lingkungan tetangga atau lingkungan rumah ya, sering kita lihat orang-orang yang seperti kalian, rambut nyemir ya, seperti jamet ya. Kemudian mainannya TikTok ya, seperti itu ya. Demi sebuah konten orang-orang sering melupakan rasa malu ya, ya. hanya karena sebuah endorse ya, seperti itu. Endorse hanya karena sebuah endorse ya kan? Di sebelah Ustadz Ahmad hanya karena sebuah endorse orang-orang melupakan rasa malu, joget-joget, buka aurat, seperti itu ya. Apalagi yang sering main game, ketika nggak bisa push rank, bilang kata-kata kotor, seperti itu ya. Ya. Siapa di sini yang suka main game? Ada? Jangan ya, jangan. Game itu sangat susah meninggalkannya. Ya, benar toh, benar. Satu kali antum main ketagihan itu sangat susah meninggalkannya. Ya. Percaya kalau misalnya ada teman anda nggak perlu apa? Wah. Beneran? Iya, masya Allah. Anda percaya kok. Ya. Jadi waktu daring online kemarin ya, katanya ada yang bikin grup game ya, mobil.
Mobile Legend. Ya. Waktu diwawancara kemarin anak bilangin dia mau Mobile Legend. Iya. Malamnya langsung hapus. Iya. Kalau nanti ya apa nih? Misalkan corona berakhir, ya. Ya, misalkan corona berakhir, antum pulang ke rumah, ya. Apa yang antum lakukan? Apa yang antum lakukan? Main Serial. Hah? Apa yang antum lakukan? Main game, ke mall, atau bagaimana? Tapi kalau semuanya beli baju muslim, Menggunakan bahasa Arab di rumah. Ya. Main FF. Tempurin. nggak ada pintu. Kalau misalnya mau beli baju gamis sudah. Boleh. Boleh. Silakan. Habis dari baju gamis ada kita tank zone. Enggak kok. Ya. Ada yang tanyakan lagi? Ya. Rumah itu gimana? Di Handil Bakti Gria Permata. Dekat sama Ustadz, sama Rozan, ya dekat. Iya, dekat. Dekat. Di Dekat sama Muslimin apa? Iya. Rata-rata di situ semua. Semuanya. Ada lagi, Fadri? Ada lagi tanyakan Fadri? Hah? Gedung 2 buat SMA. Hah? Sarung. Kenapa sarung? Punya sarung. Terus punya mereka diberikan ke Ustaz sarungnya. Oh, buat Ana. Buat siapa? Nggak tahu juga. Kenapa sarungnya? Pakai jantung, ya. Kan kalaunya bukannya tidak mau ya. Misalkan antum ada orang tua, kirim orang tua, ini buat Ustadz ini misalkan kan. Nggak Ini. ada juga. Hah? Cuma anak punya sarung. Terus Sarungnya tuh besar kah sarungnya? sarungnya. Nah ini sih anak tuh nggak pakai sarungnya tuh. Oh, nggak pakai. Rek kiper. Terus mau diapakan sarungnya? Hah? Mau Sarungnya diapain? Oh, simpan aja sarungnya, simpan aja. Nanti kalau misalkan hari dingin ya, simpan aja sarungnya ya. Selimut tambahan. Ada selimut tambahan. Kenang-kenangan. Ustaz, sarung sama sepak bola kan ya? Sarung tangan. Tendangan. Set pernah nggak Set? Kalau misalnya tendang orang bola dari jauh gol, tapi kalau misalnya tendang orang bola dari dekat nggak gol. Pernah? Kayak Ana sama ini. Pernah sini. Parit. Pas dekat tuh ditangkis, dan coba jauh lagi. Pas jauh gol. Ana bingung gitu Set. Kayak Ustaz banting badan. Pernah sini kena kepala. Yang Pernah. megang nomor center tuh Ustaz. Iya, tuh nomornya. Kena ketipu sekali. Oh iya, Ana juga pernah pertama kali ngumpul tugas IPS. Assalamualaikum. Ustaz minta kontak Ustaz Aji. Ustaz iya, Ustaz minta kontak Ustaz Aji mau Nah. ngumpul. Dia ini apa nih? Anak wali kelas anak kan ini. Dia minta nomor anak, padahal anak kan sudah anak kasih itu. Jangan ke nomor pribadi kata anak, soalnya handphonenya hang. Handphonenya Asus punya anak, panas. Kalau sudah semuanya ngumpul sampai 30, wah, hang sudah HP-nya. Wassalam dah. Kalau buka ditipu di email gitu di mana bukanya? Hah? Kan kadang kita kan ngumpulnya kan di email. Di email. Itu gimana bukanya? Ada pemberitahuannya biasanya kalau sudah ada aplikasinya. Pas dia kan ngecek apa ini call center. Cek. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mau tugas IPA-nya itu langsung di WA atau di email? Untuk sekarang di email di WA aja. Oh, Ustaz apa Ustaz? Ana mau minta nomor Ustaz Aji. Nah, ini. Karena ada 3 tugas harian yang anak email lewat email. Ya. Email apa? Oh, semuanya sudah anak rekap semuanya. Sudah. Yang call center tuh HP apa? HP Samsung. iPhone sih. Samsung. Hah? Yang megang oh Samsung Ana. dari yang kayak musik itu ya? Hah? Samsung yang kayak musik itu. Iya. Tapi Ustaz Ana punya nomor pribadi Ustaz. Iya. Tahu nggak siapa yang nyebar? tiba-tiba tersebar. Wah, siapa ini nyebar? Ya. Cloud Icon itu nomor call center itu kesan sendiri kok. Hah? Nomor call center itu kesan sendiri. Iya, kan itu sendiri.
Nah, nomor pesantren itu, ya. Ada banyak cara-cara di WA yang baru kan kita kalau aku di ilmu bisa ngeblok cuma admin yang komen. Karena harus tahu. Ada di karena admin yang subjek. Ada lagi yang tanyakan? Ya, seputar masalah pelajaran, ya, ataupun kesulitan. Nanti Ana sampaikan ke pengajar lain, misalkan ada apa keluhan. Ustaz, ini Ana nggak paham akidah, atau nggak paham bahasa Arab. Ya. Hah? Rika pas di kontak itu Apa? jadi ngapal. Mikir dibuka ulangan bahasa Arab itu berapa? Jadi nggak dipilih sama nilai Ustaz. ulangan bahasa Arab. Kenapa nilainya? Masih Gak tahu. Hah? Ustaz, Ya. pas online tugas ada gak dibaca Ustaz Jainuddin, kenapa? Oh, beliau itu apa nih? Banyak sekali punya grup-grup, ya, grup-grup kajian. Ya, kadang-kadang tertindih atau apa. Tapi sudah Anda sampaikan semuanya, sudah. Oh, silakan. Sudah Anda sampaikan semuanya. Ngirim ulangan tauhid Ustaz, 1 minggu baca-baca. Iya, sama. Iya, Ya. nulis gini Ustaz. Muhammad Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Muhammad Armanda Dewa. Kadang-kadang Nama saya Muhammad Armanda Dewa. Centang buat. ya, Sampai sini hilang. buku tauhid hilang. Di mana hilangnya? Di asrama. Dicari dulu ya. Apa yang hilang? Sudah. Nanti dengarkan. Bernama enggak? Nama enggak? Ada namanya enggak? Nanti lihat ya. Dengarkan ya. Siapa? Aduh, Habibi. Dengarkan ya. Ini siapa namanya tadi? Arka ya, Arka. Ya. Arka nanti kalau terselip ya. Dulu pernah kejadian ya di waktu kelas 8, waktu dulu kelas 7 ya. Itu waktu pakaian pramuka dia nggak punya pramukanya. Padahal kan sudah dikasih sama laundry ya. Ya. Jadi dia nggak pakai pramuka dulu itu. Karena pramuka itu kan nggak ada namanya dulu. Nggak, jadi pas dicek kan katanya sudah dibagi semuanya oleh bagian laundry, sudah dibagi semuanya, nggak ada lagi di laundryan. Jadi dia pakai pakaian bebas gitu nah. Kan nggak enak lihat orang pakai baju pramuka. Ternyata apa, setelah kami kami cek ke asrama, kawannya memakai baju dia rupanya, dan baju kawannya itu disimpan gitu nah. Jadi dia pakai baju kawannya gitu nah. Seperti itu. Nggak sengaja. Oh, Keselip. Selipnya seperti itu. Kadang-kadang seperti itu ya, selip ya. Siapa? Ada deh. Tes 8 nih kok Ustaz. Hah? Tes Oh ya, Ustaz. Ya. Anak baru tadi mau lapor kehilangan sama Ustaz. Kan kata Ustaz Ahmad tuh kalau kehilangan buku itu lapor sama wali kelas. Ternyata keselip di buku. Nah, cari dulu ya. Tolong nanti ya sama kelas 7 best. Ya, tolong nanti ya. Ini si Arka kehilangan buku tauhid. Ya, tauhid ya. Sudah? Oh, ya. Yang seperti ini ya. Nanti lihat, cek masing-masing lemari. Kalau keselip ya, kasihan dia nggak ada buku ya. Itu juga kalau menjemur pakaian itu harus rapi. Masa celana dalam di gundukan batu ya. Ya. Pakai penjepit. Ya, yang rapi. Tukang laundry siapa Ustaz? Hah? Nama anaknya tukang laundry. Ana lupa, nggak tahu. Siapa? Topan rasanya, Topan. Oh, berarti kenal. Topan. Ya. Nanti ya. Bilang ya, cari ya semuanya di lemari masing-masingnya dulu ya. Kalau misalkan ada bukunya terselip ya. Ini kayak Sapik tadi, ternyata terselip di buku PPKN katanya ya. Buku tauhidnya ya. Akhlak tauhid. Akhlak ya. Terselip di buku PPKN. Ada lagi tanyakan? Setiap PAS tahun ini ambil nilainya 40%. PAS. PAS. Tergantung pengajar masing-masing. Ya. Anak 20% aja ngambil. Sama. Kayak tadi, Kan nggak ada PTS. hah? Kan nggak ada PTS. PTS bisa lewat tadi, seperti tadi. Anak ngambil. Ya, Bacaan PJOK tuh kapan ada Ustaz PJOK? PJOK teori atau praktek? Nggak tahu. Tapi situ ada bukunya PJOK. Ustadz Miki yang ngajar. Belum masuk ya? Semester 2 mungkin. Semester 2 mungkin ya. Diganti dengan seni budaya seperti itu.
Saya tidak Iya. Apa? Hah? Prank itu. Gambar lagi gambar. Hah? Apa? Mana gambar peta? Mau gambar apa? Jangan minta. Mau gambar peta dunia? Dunia. Jangan lupa. Gak bisa Ustaz. Anaknya kemarin nyetak gambar peta itu. Oh, Gak apa-apa. pakai karbon. Gini ya, Ana kemarin kan ngajar online ya, ngajar online. Ngajarnya tentang peta. Ana jelaskan ke antum semua, ini legenda. Yang ada yang tidur, ada yang dimatikan apa nih kameranya ya. Ana nggak tahu tuh yang dimatikan kameranya itu orangnya ada atau gaib ya. Ya. Cuma masuk habis itu berapa? Iya seperti itu. Ya. Makanya anak kasih tugas gambar peta. Ya sudah selesai. Gambar peta. Ya, itu sebagai nilai. Ya. Silahkan kemarin yang gambarnya dijiplak. Ya. Sangat legend. Ternyata bikinnya pakai komplain. Gak apa-apa, terserah, bebas. Ini bagus nih gambar. Ahmad Irwansyah. Nah, gambarnya paling bagus. Ahmad Irwansyah paling santai. Paling bagus Ahmad Irwansyah. Kalau di kelas 8 Backgroundnya Ahmad itu Rafif. biasanya Ustaz. Belakang itu ada pintu sama ada kayak ada gorden di bawah pintu itu. Ya kalau nggak salah ya itu Iya. punya siapa itu ya? Gunung Nah, ini rapi ya. Rapi, ini rapi seperti ini nah. Seperti ini rapi. Iya. Catatan tuh harus rapi ya, nah rapi. Rapi. Nah, harus rapi. Nanti catatan tuh anak kumpul kata anak bikin, anak rapi. Nah, seperti ini boleh nah, seperti ini nah. Ini artinya ada inisiatif ya. Rapi. Hah? Ngedruk. Kenapa, Bibi? Kenapa? Oh. Ustaz mau nggak Ustaz pilih satu? Enggak. Boleh. Kamu siapa? Ustaz izin makan. Enggak boleh. Ada yang ingin tanyakan? Waktunya masih banyak. Itu sampai jam 11.40. Jangan. 11.40. Makan ayo 11.40. Iya. Setelah ini anak masuk di 7C. Ini sudah 11.30. 8 menit lagi. Berapa kan? 8 menit lagi. 8. Ya. Ustaz izin khusus. Ya silakan. Kalau mau izin WC silakan dulu. Nanti kalau sudah Ustadz Ahmad masuk jangan ada izin WC ya. Ya. Kita kuasai bawa coklat chip. Ini katanya mau jadi ketua kelas ya, ketua kelas mencontohkan yang tidak baik ya. Bercanda Ustaz, pinjol. Hah? Desain grafis di lab. Labnya nanti di sebelah sini kata kalau nggak salah. Ya, kemarin di asrama dipindah sini. Belum. Masih mencari apa nih instrukturnya. Kan nggak boleh instruktur sembarangan sekarang ini. Ya. Siapa? Kemarin Ustadz Opan yang bikin apa nih? Bikin spanduk tuh. Ya, Ustadz Opan. Lagi tanyakan? Hah? Masih ada. Nah, yang desain buku tuh beliau. Buku, ya. Hah? Apa? Eskul berkuda, kudanya belum lahir lagi. Ya. Kudanya belum lahir lagi. Ya. Nanti kalau di sini ada kuda, nanti ke sana kudanya antum gimana? Ah. Ya. Apa? Ya beol di jalan gimana? Ah. Desain grafis ekskul juga. Nanti tanyakan sama Ustadz Andri ketentuannya. Ini mau main apa ya? Ini beneran loh Ustaz. Dio sakit kah Dio? Dio sakit kah Dio?
Sakit kah? Oh. Ya. Hah? Semester? Iya, lomba. Libur semester lomba. Lomba. Hah? Tidur saja di kamar. Oh, nggak bisa, ketua kelas harus memotivasi anggotanya ya. Ya. Antum nanti tunjuk orang-orangnya. Ya. Sipulan. Nah, bikin tim bola bikin. Nanti siapa yang azan, siapa yang cerdas cermat, ya, siapa yang pidato. Sudah kan kemarin pidato setiap malam Ahad kan? Kelas 8 sudah kan? Ya. Ya. Nah, nanti antum aja ya. Anu usulkan nanti Ardan nanti ya. Ya. Hah? Desember pulang. Enggak. Kalau pulang disuap lagi. Karantina lagi. Nanti. Tapi kalau misalnya Desember tanggal 1 sudah bersih dunia. Bersih dunia gimana? Bersih dunia. Oke, sudah ya. 5 menit lagi. Tolong jangan ribut. Ya, nah tinggal. Kalau di Desember 1 tahun lah. Ya. Tahun lalu. Baik ya, anak cukupkan pembelajarannya pada hari ini. Anak tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Jangan berhamburan. Jangan berhamburan tuh berhamburan. Ya, itu tuh. Jangan berhamburan. Nih apa nih? Nih jangan berserakan seperti ini, jangan ya. Jangan berserakan seperti ini ya. Ketua kelas dan seksi keamanan tolong jaga ya. Ya. Ini dihapus. Dihapus ya.